Kajian sehat dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, asbahna wa asbahan mukulillah walhamdulillah la ilaha illa wal nusur asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup dan sumber kebaikan bagi kita manusia. Salawat dan salam semoga tetap curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an bukan hanya kitab ibadah dan bacaan, tapi juga sumber kesehatan untuk menyehatkan hati, pikiran, bahkan berdampak pada kesehatan jasmani. Yang pertama adalah Al-Qur'an sebagai penawar dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyebutkan bahwa sebagai Al-Qur'an adalah sebagai obat. Bagaimana dalil Al-Qur'an? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah syifa, yaitu obat, terutama bagi penyakit hati seperti gelisah, iri, dengki, putus asa, stres, kecemasan. Hati yang sehat adalah melahirkan tubuh yang sehat. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu bisa menenangkan jiwa dan pikiran. Di zaman yang penuh tekanan dan kecemasan, bahwa Al-Quran menjadi sumber ketenangan. Sebagaimana dalil Al-Quran, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ya. Dengan cara apa? Nah, ini membaca, mendengarkan, dan mentadaburi Al-Quran termasuk zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati menjadi tenang ya dengan berzikir. Ketika hati tenang, maka tekanan darah lebih stabil, emosi lebih terkendali, pikiran lebih jernih. Inilah kesehatan mental yang diajarkan di dalam Islam. Yang ketiga adalah Al-Quran menyembuhkan penyakit hati. Ya, banyak penyakit fisik itu berawal dari penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada." Dalam surat Yunus ayat 57. Apa penyakit di dalam dada itu? Meliputi kesombongan, dengki, amarah, keputusasaan. Ya. Dengan Al-Quran, hati dibersihkan dengan dampaknya yang sangat terasa pada seluruh tubuh manusia. Yang keempat adalah bagaimana Al-Quran itu sebagai ruqyah dan ikhtiar kesembuhan. Rasulullah SAW menjadikan Al-Quran sebagai ruqyah. Bagaimana dalam hadis, tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengundang kesyirikan. Hadis riwayat Muslim. Surah yang sering digunakan Rasulullah SAW untuk meruqyah adalah baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan itu diulang-ulang ketika kita mau tidur dan sebagainya. Al-Quran bukan pengganti pengobatan medis, tetapi penguat iman dan jiwa yang mempercepat proses kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran mendatangkan kesehatan dan pahala. Itu yang kelima. Saudara sekalian, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dan kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menuju menjadi 10. Hadis riwayat Tirmizi. Membaca Al-Quran, menenangkan saraf, melatih pernapasan, menumbuhkan energi yang sangat positif, mendatangkan pahala dan keberkahan hidup. Sahabat semua, sebagai penutup dan kesimpulan kajian sehat dengan Al-Quran pagi ini adalah jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah obat dan rahmat dari Allah. Al-Quran menenangkan jiwa dan pikiran. Al-Quran menyembuhkan penyakit hati. Al-Quran menjadi ruqyah dan ikhtiar kesembuhan, dan Al-Quran menyehatkan dunia dan akhirat. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat harian
bukan hanya dibaca saat sakit, tetapi dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati, penawar penyakit, dan cahaya hidup kita semua. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa rabita. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad samat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusyati syariatik wa tikillahumma rabitataha wa addim muddaha wa diha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasra suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ihabi ma'rifatik wa amisa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barak wa sallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa mala mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.